Ketika kesombongan lebih dipelihara daripada tekad untuk belajar, maka kekalahan bukanlah kejutan, tapi sebuah keniscayaan. Sebuah pernyataan pedas, tajam, dan menggelegar baru saja datang dari seorang legenda sepak bola Malaysia, Safe Salih. Mulaan pemain bola sepak ni macam mana, Safi? Karier pemain bola sepak ni sebenarnya bukan mudah lah. Kita tak boleh plan. Kita punya jadual tu kita tak boleh plan sebab kita hari-hari ada training, dan ada perlawanan, dan kita tak boleh skip training tu. Dalam banyak-banyak kelab tu, mana yang paling awak ingati sepanjang tempoh pemain bola sepak ni, Safi? Saya amat merindui lah fans-fans Indonesia. Dia punya fans bukan wanita sajalah, lelaki. Kenapa Malaysia? Okay, bila sebut pasal peminat-peminat di Indonesia kan, apa yang perbezaannya kalau kita nak compare dengan Malaysia? Dia punya fanatik, dia punya ekstrim, punya sambutan tu memang luar biasa. Setiap perlawanan, tak kira kat mana pun, sentiasa penuh. Itu yang saya merasakan pemain bola ni ada macam buat konsert sentiasa penuh. Itulah feel dia. Oh, dia tak kira kelab apa tak pun kira. kalau kat sana. Walaupun dekat Papua sekalipun, stadium penuh. So saya rasakan itu adalah satu kenangan yang best lah sebagai pemain bola sepak. Di tengah panasnya laga Timnas Indonesia versus Malaysia, legenda Timnas Malaysia ini berbicara. Dia bilang begini, jika harimau Malaysia di atas Garuda, kenapa harus takut bertemu mereka? Legenda Malaysia ini menyindir Timnas Malaysia yang tidak mau melawan Timnas Indonesia. Padahal Pam bilang mereka sudah di atas Timnas Malaysia, tapi tidak mau bertemu mereka ya guys. Timnas Malaysia beralasan mereka mau bertemu timnas yang ranknya sudah tinggi. Makanya mereka memilih Cape Verde ya guys ya. Dan kita tahu mereka akan ketemu tim sesama ASEAN ya guys, yaitu timnas Vietnam. Padahal jadi kesempatan untuk timnas Malaysia melawan sesama timnas ASEAN ya guys, yaitu timnas Indonesia. Tapi mereka tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Gimana menurut kalian? Kalau bukan kita yang jujur menilai diri, siapa lagi? Di tengah sunyinya geliat sepak bola Malaysia yang makin kehilangan arah, Safe Salih kembali muncul, bukan untuk membela federasi, bukan untuk membungkus kegagalan dengan kata manis, tapi untuk menggedor realita. Dalam sebuah sesi podcast, mantan penyerang Harimau Malaya ini kembali melontarkan kritik tajam, menyayangkan keputusan Timnas Malaysia yang menolak ajakan tanding dari Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Menolak kesempatan emas, lalu bermimpi emas? Ironis. Safe menyebut ajakan tanding dari Indonesia bukan sekadar friendly match, tapi kesempatan emas. Bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Karena menurutnya, Indonesia saat ini sudah bukan tim biasa. Mereka telah melangkah ke level yang lebih tinggi, ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia, semua kelompok umur lolos ke Piala Dunia, dan yang paling mencolok memiliki supporter yang tidak hanya fanatik, tapi juga ramah dan nasionalistik. Apa gunanya gengsi jika tak punya prestasi? Dengan nada kecewa, Safi menyindir Malaysia terlalu gengsi untuk mengakui bahwa mereka sedang berada di titik nadir. Ayolah, kesampingkan gengsi. Keterpurukan Malaysia itu bukan rahasia lagi, ucapnya tanpa basa-basi. Dan memang, jika kita bicara soal prestasi, Malaysia tak lagi menjadi harimau. Lebih tepatnya, harimau ompong yang hanya mengaum di media, bukan di lapangan. Indonesia pernah jatuh, tapi mereka memilih bangkit. Kita? Yang membuat pernyataan Safi begitu menggugah adalah perbandingannya yang jujur dan menyakitkan. Ia tak segan mengatakan bahwa Indonesia pun pernah terpuruk, bahkan lebih parah. Tapi yang membedakan menurut Safi adalah keberanian mereka untuk berbenah, untuk membuka diri, dan untuk terus belajar. Kenapa mereka bisa bangkit dan hebat seperti sekarang? Karena mereka mau berbenah, tidak seperti kita yang menang di omongan doang, katanya. Sentilan? Jelas, tapi juga reflektif. Kalau legenda sudah bicara, lalu siapa yang masih pura-pura tuli? Apa yang dikatakan Safi bukan sekadar curahan hati. Ini adalah tamparan bagi federasi, bagi pengurus, bahkan bagi pemain. Karena dia bicara dari pengalaman, dari nurani, dari rasa cinta pada sepak bola Malaysia yang sudah terlalu lama dibuai masa lalu. Jadi hebat itu tidak mudah, kita harus banyak belajar dan terus berjuang.
tambahnya. Tapi ironisnya, justru pernyataan sejujur ini tidak viral di negaranya sendiri. Saat tetangga melaju ke dunia, kita masih ribut di dalam rumah sendiri. Mari kita tengok sejenak ke arah Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sepak bola mereka bergerak cepat. Infrastruktur dibangun, pelatih asing berkualitas didatangkan, dan yang paling penting, regenerasi berjalan. Tak hanya senior, U17, U20, hingga U23 semua tampil di panggung dunia. Sementara Malaysia, bahkan untuk bertahan di regional ASEAN saja sudah ngos-ngosan. Malu? Harusnya. Tapi bukan untuk disembunyikan, untuk diperbaiki. Safe Sali, dalam tutur yang tenang namun tajam, mencoba mengajak semua pihak untuk tidak lagi berlindung di balik harga diri palsu. Ia mengajak untuk melihat ke seberang, ke Indonesia, dan belajar dari mereka. Sebab yang mau belajar biasanya punya masa depan. Yang gengsian cukup punya masa lalu. Menolak pertandingan berarti menolak kemajuan. Mengapa ajakan Indonesia ditolak? Belum ada jawaban yang rasional. Tapi yang pasti, keputusan itu menandakan satu hal, mentalitas Malaysia belum siap menerima kenyataan. Masih ada rasa takut kalah, takut malu, takut dibandingkan. Padahal dari perbandinganlah kita bisa tahu posisi kita sebenarnya, bukan di atas, tapi tertinggal jauh. Bangsa besar belajar dari kegagalan, bangsa kecil bersembunyi darinya. Safe tak hanya bicara, ia berteriak, tapi bukan dengan suara. Dengan kejujuran yang sudah langka di antara para petinggi sepak bola negeri jiran. Ia tahu kehebatan tak bisa dibeli, tak bisa dipoles di konferensi pers. Kehebatan dibangun dari kekalahan, dari rasa malu, dan dari kemauan untuk berubah. Dan itu semua sedang dilakukan Indonesia. Apa yang ditertawakan dulu, kini jadi pelajaran yang berharga. Dulu saat Indonesia dihukum FIFA, saat mereka tak bisa ikut turnamen apapun, Malaysia sempat tertawa. Tapi lihat sekarang, Indonesia justru memanfaatkan masa suram itu untuk melakukan revolusi diam-diam. Sekarang dunia melihat mereka, sementara Malaysia masih sibuk berdebat soal siapa yang layak jadi pelatih, bukan soal bagaimana cara memperbaiki sistem. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Malaysia sadar? Safe Sali telah membuka pintu kesadaran. Tinggal bagaimana sepak bola Malaysia mau melangkah masuk atau tetap memilih berdiri di luar, membeku dalam gengsi, dan terus meratapi nostalgia yang makin basi. Berbenah itu bukan pilihan, tapi keharusan jika ingin dihormati, bukan dikasihani. Bangkit atau tersingkir. Oke kawan, itu dulu kabar hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.